Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Jemaah sekalian, rahimani Allah. Pembahasan kita di malam ini adalah pembahasan dari bab yang ke-225, babul zulumat, bab bahwa kedzaliman adalah kegelapan demi kegelapan. Dan di malam ini kita memasuki yakni pembahasan yang ke-487 ya. Dan hadis yang ke-487 ini diterangkan oleh pentakhrij hadis bahwa hadis ini sahih. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an ibni Ajlan an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW kata Nabi, iyyakum wadzilma, hati-hati kamu dengan berbuat kezaliman. Hati-hati kamu dengan kezaliman. Iyyakum wadzulma maknanya adalah ihdaruz zulma. Artinya waspadalah kamu dari berbuat dolim. Hati-hatilah kamu dari berbuat dolim. Kata-kata ihdaru adalah salah satu bentuk penyampaian yang berupa larangan. Ini menunjukkan tentang haramnya berbuat dolim. Dengan kata-kata iyyakum wadzulma. Karena iyyakum wadzulma maknanya ihdaru adzulma. Yakni waspadalah kamu dari berbuat dolim. Dan berbuat dolim merupakan bagian dari perbuatan yang terlarang. Dan ini haram hukumnya. Kemudian diterangkan di sini sebabnya adalah fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah, karena kedzaliman adalah yakni kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat nanti. Dan perbuatan kedzaliman yang diharamkan mengandung yakni 3 macam kedzaliman. Pertama, kedzaliman kepada Allah, itulah yang disebut dengan kesyirikan. Yang keduanya kedzaliman kepada sesama hamba, itulah yang disebut dengan as-sayyi'ah, perbuatan kejahatan. Dan kedzaliman kepada diri sendiri, itulah yang disebut dengan berbuat maksiat. Ya. Dan kita berada di bulan haram. Dan ketika di bulan haram ini, maka kita dilarang ya, yakni untuk melaksanakan perbuatan dosa. Kita tidak boleh melakukan perbuatan dosa di bulan haram. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Taubah ayat 36. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan tercatat di dalam kitab Allah, yakni di Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Pada hari di mana Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi haram. 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan satu bulan yang terpisah yaitu Syahrul Rajab Mudhar. Bulan Rajab Bani Mudhar. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat dolim di bulan-bulan haram terhadap diri-diri kamu. Pengertian janganlah kalian berbuat dolim dengan diri kamu di bulan haram, maknanya adalah jangan berbuat maksiat. Jangan berbuat maksiat. Dan kata-kata fala tadlimu fihinna anfusakum ini salah satu dalil bahwa berbuat maksiat di bulan haram yakni dosanya bertambah. Oleh karena itu dalam kitab tafsir Al-Muyassar dikatakan fala tadlimu fihinna anfusakum li ziyadati tahrimiha. Kamu jangan berbuat dosa di bulan haram karena akan semakin apa? Akan semakin bertambah. Bertambah apanya? Bertambah dosanya. Jangan berbuat dosa di bulan haram. Kenapa? Karena semakin bertambah dosa. Oleh karena itulah kita jangan berbuat dosa di bulan haram. Sebagaimana tadi sudah dibacakan, yakni jangan berbuat dolim ya pada bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum, ya. Maka janganlah kalian berbuat dolim, yakni adulmu al-aqal bimaksiatillah. Kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, fala tadlimu fihinna anfusakum adulmu al-amal bima'asillah wa tarku li ta'atihi, yakni berbuat maksiat kepada Allah dan tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah yang mulia ini mengandung pemahaman demikian. Qatadah bin Di'amah beliau mengatakan ketika menafsirkan fala tadlimu fihinna anfusakum inna dzulma fi syahril haram, sesungguhnya berbuat dolim di bulan haram a'dhamu khati'atan, itu dosanya lebih besar, ya, kesalahannya lebih besar, wa wizron, dan juga berbuat dosanya lebih besar, minal zulmi fima siwa, daripada berbuat dolim selain di bulan haram. Makanya jangan berbuat dosa di bulan haram karena dia lebih apa? Lebih besar dosanya dibandingkan dengan di bulan yang lain. Selanjutnya, wa iyyakum wal fuhsya. Hati-hati kamu dengan perbuatan al-fuhsya. Al-fuhsya maknanya adalah perbuatan keji. Wa iyyakum wal fuhsya maknanya ihdaru al-fuhsya. Yakni waspadalah kamu dari berbuat keji. Maka ini dalil haramnya berbuat keji. Apa itu al-fuhsya? Apa itu perbuatan keji? Jawabnya adalah perbuatan dosa yang buruk menurut syariat, juga buruk menurut masyarakat, dan menurut adat. Itu adalah al-fuhsya. Maka kalimat wa iyyakum wal fuhsya dalil tentang haramnya berbuat keji, yakni berbuat dosa yang dipandang buruk menurut syariat, masyarakat, dan adat. Apa contohnya? Contohnya perbuatan zina. Wala taqrabu zina fa innahu fahisyah. Janganlah kalian berbuat zina karena zina itu adalah fahisyah, perbuatan keji. Perbuatan yang dipandang buruk menurut syariat, juga dipandang buruk menurut masyarakat dan adat. Kemudian fa innallaha la yuhibbul fahisha al-mutafahish. Karena sesungguhnya Allah
Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai al-fahisa al-mutafahis. Siapa itu al-fahisa? Orang yang berbuat fahsya. Orang yang berbuat keji. Tapi al-fahis dijelaskan oleh para ulama adalah anatik bil fuhshi, yakni berbicara yang mengandung kekejian. Maknanya adalah berbicara yang jorok, yang mengarah kepada hubungan ya dengan lawan jenis. Itu namanya al-fuhsya. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh berbuat keji yang diawali dari perkataan-perkataan yang jorok, ucapan-ucapan yang jorok yang mengarah kepada hubungan dengan lawan jenis. Yang mana perkataan ini hanya dibolehkan antara suami istri dalam hubungan pergaulan suami istri. Tapi ternyata ada orang yang mengucapkan kata-kata yang jorok dan wahwa ajiyada alal had fil kalamis say. Maka dia akan bertambah atas had pada perkataan yang buruk. Jadi ini al-fahish. Orang yang berbicara ya yang mengarah kepada pergaulan lawan jenis. Allah tidak menyukai orang yang al-fahish. Orang yang perkataannya kotor. Orang yang perkataannya jorok. Yang mengarah kepada hubungan lawan jenis. Al-mutafahish. Lagi mutafahish. Mutafahish adalah al-mutakallim al-mubalik lil-fuhsh. Yakni orang yang berlebihan dalam berkata-kata yang jorok. Banyak pada sebagian orang suka melakukan perbuatan ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak suka seperti itu. Karena saya perhatikan di masyarakat, pada sebagian kaum muslimin, saya tidak berbicara orang kafir karena mereka bukan urusan kita. Karena mereka, yakni maksudnya mereka tidak terkait dengan urusan ini. Yang paling penting adalah bagaimana saudara-saudara kita. Tentu diri kita sendiri, keluarga kita, anak dan cucu kita, orang yang berada dalam tanggung jawab kita, bagaimana mereka diupayakan supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Maka wa iya fa innallaha la yuhibbul fahisal mutafahish. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang suka berkata jorok, apalagi berlebihan di dalam mengekspresikan kata-kata jorok tersebut. Sekarang ini yang paling menyedihkan adalah anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita yang masih duduk di bangku TK pun juga berkata-kata yang jorok. Yang duduk di bangku SD pun berkata-kata yang jorok. Apalagi ketika mereka duduk di bangku SMP, SMA dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, wa iyyakum was-suh. Waspadalah kalian dengan asyuh, yakni ihdar asyuh. Waspada dengan asyuh. Apa itu asyuh? Asyuh adalah orang yang rakus. Hati-hati kamu dengan sikap rakus. Tarik, tahan. Yang ada pada orang lain kamu tarik. Yang ada pada dirimu kamu tahan. Ini orang yang rakus. Orang yang tamak. Maka kita dilarang menjadi orang yang rakus dan tamak. Fa'innahum da'aman kana qablakum. Karena sesungguhnya sikap tamak, sikap rakus telah membawa orang-orang sebelum kalian, bahkan telah menarik-narik orang-orang sebelum kalian. Faqata'u arhamakum. Gara-gara rakus, maka mereka pun memutuskan tali silaturahim. Berapa banyak gara-gara rakus orang yang ada hubungan mahram, ada hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang dekat, yang ada kaitan hubungan mahram, putus hubungan mahramnya. Itu gara-gara syuh, gara-gara sikap tamak dan rakus. Begitu pula bukan hanya
memutuskan hubungan mahram. Bahkan wada'ahum fastahallu maharimahum. Bahkan juga mendorong mereka, menarik mereka untuk menghalalkan mahram mereka. Padahal kita tahu mahram itu haram dinikahi selamanya. Itu al-mahram ala ta'bid. Mahram itu haram dinikahi selamanya. Ini maksa. Pengen menikah dengan mahramnya. Ada adik kakak ingin menikah. Ini nggak boleh, haram hukum. Bahkan ada yang di antara dua orang yang dia punya hubungan mahram dan haram menikah. Memaksa ingin menikah. Demi cinta yang haram. Dan ini tidak boleh. Barakallahu fikum. Ini berarti mereka tidak mengerti halal dan haram. Dan ini banyak terjadi pada anak-anak kita generasi muda zaman sekarang. Mereka tidak bisa membedakan halal dan haram. Mereka seperti orang yang tidak beragama. Mereka seperti orang yang tidak pernah tahu tentang mana yang Allah halalkan dan mana yang Allah haramkan. Justru mahram dikatakan mahram karena dia haram dinikahi selamanya. Bahkan sekarang banyak terjadi, yakni mertua dengan menantunya menikah. Dan ini tidak boleh, jemaah sekalian. Menantu kau dengan mertua menikah, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Yakni menantu laki-laki menikahi mertua perempuannya. Ini juga terjadi. Ya. Seperti itu. Atau mertua laki-laki menikahi wanita mantan menantunya. Dilepaskan oleh anaknya sendiri, anak-anak sendiri. Dinikahi oleh ayahnya, enggak boleh. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Dari sini kita mengetahui ada 3 hal yang yang Rasul haramkan. Diharamkan berbuat zalim, diharamkan berbuat fahsya, keji, dan perbuatan al-fahsya, al-fawahish. Itu ada 3 macam. Ada pornografi, ada porno aksi, dan ada porno asli. Maka 3-tiganya tidak boleh. Yani merupakan perbuatan keji yang kita tidak boleh melakukan. Dan yang ketiganya diharamkan berbuat syuk, rakus. Orang yang menikahi mahram itu termasuk orang yang rakus. Kenapa? Karena masih ada wanita dan laki-laki yang halal yang lainnya. Jangan mahram. Kalau dia mahramnya dia nikahi juga itu rakus. Rakus itu tamak. Masih banyak laki-laki dan perempuan yang halal dinikahi, dia menikahi mahram. Ini merupakan perbuatan dosa. Makanya babnya adalah babu zulmu dzulumat. Kedoliman adalah kegelapan demi kegelapan. Selanjutnya barakallahu fikum. Keterangan yang ke-488. Di sini keterangan yang ke-488 riwayatnya sahih. Nanti saya bacakan mana yang kira-kira perlu saya tambahkan. Qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala fi al-Adabil Mufrad. Hadatsana Abdullah ibn Maslamah qala. Hadatsana Dawud ibn Qais. An Ubaidillah ibn Muqsam. An Ubaidillah ibn Maqsam. An Jabir. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dari sahabat Nabi yang mulia Jabir bin Abdullah. Kata Nabi Muhammad, iyyakum wadzulma. Hati-hati kamu dengan perbuatan dolim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Karena kedoliman adalah kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat. Ini dalil haramnya dolim. Fattaqusyu. Dan hati-hatilah kamu dengan perbuatan rakus. Ini pun dalil haramnya rakus. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena dengan rakus telah membinasakan orang sebelum kalian. Wa hamalakum ala safaku dima'ahum. Dengan rakus telah menjadikan timbulnya pertumpahan darah di antara mereka. Wastahalu maharimahum. Dan dengan sikap rakus telah mengharamkan orang-orang yang ada hubungan mahram dengan dia.
mengharamkan mahram mereka, yakni padahal itu merupakan sesuatu yang diharamkan. Hadis yang ke-408 yakni sudah sama dengan keterangan yang sebelumnya. Hadis ke-489 isnaduhu hasan, derajatnya hasan. Dan riwayat ini dikatakan hasan karena ada perawi namanya Asim bin Abi Najud, dikatakan sodukun fil hadis. Diriwayatkan pula hadis ini oleh Sa'id bin Mansur dalam Sunan Sa'id bin Mansur dan Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir. Hadis ke-489 ini yakni hadisnya cukup panjang. Hadis 489 hadisnya cukup panjang. Saya akan coba bawakan hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah yang berharga dari hadis ini. Qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala hadatsana Sulaiman bin Harbin qala hadatsana Hamad bin Zaid an Asimin an Abi Duha dari Asim bin Abi Najud dari Abu Duha. Qala kata Abu Duha ijtama'a Masruqun wa Sutair bin Syakalin fil masjid. Imam Masruq dan Imam Sutair bin Sakal yakni bertemu di masjid. Fatafawwada, ya, dikatakan bahwa fataqawwada ilaihima hilaqul masjid. Lalu halaqah masjid itu telah taqawwada maknanya tafarraqat, yakni berkelompok-kelompok, bercerai-berai. Al-hilaq, halaqah itu tafarraqat, kelompok-kelompok, berpirqah-pirqah, berkelompok-kelompok, bercerai-berai. Asalnya begitu. Kemudian apa? Kemudian wajtama'at, dan kelompok-kelompok tersebut, halaqah tersebut kemudian terkumpul indahuma, di sisi keduanya. Karena di sana ada dua ulama, Masruq dan Sutair bin Sakal. Kemudian mereka pun yakni ijtama'a, berkumpul fil masjid. Jadi kalau orangnya mendahulu itu kalau ada ahli ilmu, mereka berkumpul pada ahli ilmu. Walaupun asalnya mereka bercerai-berai, berkelompok-kelompok. Kemudian mereka berkumpul di masjid. Mereka menghadap kepada Imam Masruq dan Sutair bin Sakal. Faqala Masruq, kata Masruq, la aroha ulai yajtami'una ilaina. Saya tidak melihat mereka ini berkumpul kepada kita. Illa, melainkan liyastami'u minna khair. Melainkan karena mereka ingin mendengar kebaikan dari kita. Ini kata Imam Masruq. Aku memandang mereka ini tidaklah kumpul kepada kita melainkan karena mereka ingin mendengar kebaikan dari kita. Fa imma an tuhaddisa an Abdillah, maka bisa jadi engkau berbicara wahai Sutair bin Sakal dari Abdullah, fa usaddiquka ana, maka nanti aku yang akan membenarkan kamu. Wa imma, atau bisa jadi an uhaddisa an Abdillah, aku yang akan menceritakan dari Abdullah, fa tusaddiqani, lalu kamu membenarkan aku. Ini salah satu adab yang baik. Apa itu? Dua ulama berkumpul, lalu para penuntut ilmu berkumpul untuk bertanya ilmu pada Imam Masruq dan Imam Sutair bin Sakal. Maka dia mengatakan, kayaknya mereka ingin mendengarkan faedah ilmu dari kita. Maka kata beliau, ya coba kamu yang bicara dari Abdullah
aku akan membenarkan perkataan kamu, atau sebaliknya bisa jadi saya yang bicara, nanti kamu benarkan aku. Itu adab bahwa kalau dua orang ahli ilmi bersama, maka tidak boleh mereka saling memecah belah. Tidak boleh keduanya saling overacting. Tidak boleh keduanya saling menjatuhkan. Akan tetapi harus saling apa? Menguatkan. Ketika keduanya adalah sama-sama ahlus sunnah. Ketika dua-duanya adalah ahlul ilmi yang mengajarkan hal yang sama. Karena mereka bersama dalam ilmu. Maka faqala dia mengatakan hadis, ya Aba Aisyah. Ceritakanlah oleh kamu, bertahrislah kamu wahai Abu Aisyah. Oleh dia berkata, hal samita Abdullah yaqul. Apakah engkau juga pernah mendengar Abdullah berkata, al-ainani yazniyani. Bahwa dua mata itu ada zinahnya. Apa zinahnya dua mata? Memandang. Kita tidak boleh memandang wanita kecuali nadroh faja'ah. Nadroh marotah. Kita tidak boleh memandang wanita kecuali satu kali pandangan atau pandangan tiba-tiba. Adapun pandangan terusan melihat seorang wanita cantik, kemudian melotot terus, maka itu adalah pandangan berdosa. Tapi kalau ada wanita cantik kita mandang satu kali karena memang kebetulan bertepatan saat itu, dan setelah itu kemudian kita menundukkan pandangan kita dan tidak mengulangi, maka pandangan pertama adalah pandangan yang tidak berdosa. Adapun pandangan lanjutan adalah pandangan yang penuh dosa dan akan menimbulkan sesuatu yang menyiksa. Oleh karena itu, jangan melanjutkan pandangan setelah pandangan yang pertama. Karena pandangan yang berikutnya adalah pandangan dosa. Maka zinanya mata memandang. Wal yadani, dan dua tangan. Yazniyani, keduanya berzina. Apa zinanya tangan? Meraba. Siapa saja di antara kita yang tangannya meraba-raba tangan wanita yang bukan mahramnya, maka berdosa dia. Nabi kita yang mulia bersabda, inilah usofihun nisa. Dalam hadis Bukhari kata Rasulullah SAW, aku tidak pernah bersalaman dengan wanita. Bahkan dalam riwayat Imam At-Tabrani, barang siapa yang menyentuh seorang wanita, yang wanita tersebut adalah wanita yang bukan mahramnya, yang tidak halal bagi dia, maka ketahuilah, menyentuh wanita yang bukan mahramnya, maka lebih baik dia menyentuh seekor babi yang berlumuran lumpur atau berlumuran darah. Itu lebih baik dia sentuh daripada harus menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya, yang tidak halal bagi dia. Kemudian yang keduanya, sungguh engkau, yakni kepalamu ditusuk dengan paku yang dipanaskan dan membara. Jauh lebih baik daripada engkau menyentuh seorang wanita yang bukan mahram kamu. Barakallahu fikum. Nabi kita yang mulia dalam riwayat Bukhari belum mengatakan inilah usofiyun nisa. Aku tidak pernah menyentuh wanita. Aku tidak pernah berjabatan tangan dengan wanita. Sedangkan orang-orang zaman sekarang, yakni sebagian dari kaum muslimin, termasuk mereka anak-anak muda yang masih banyak bersalaman dengan yang bukan mahramnya, disangkanya tidak berdosa, itu berdosa. Dan itu dosa besar. Di antara ciri dosa besar adalah dosa yang diterangkan hukumannya, dosa yang diterangkan siksaannya, dosa yang diterangkan azabnya. Itu adalah contoh dosa besar. Termasuk dosa besar, dosa yang diterangkan kifaratnya, dosa yang diterangkan hududnya, hadnya. Itu merupakan contoh-contoh dosa besar. Sebagaimana tadi sudah saya terangkan. Wal farju yusaddiqu dzalik, dan warijlani yajniyani, maka dua kaki pun juga berzina. Apa zinanya kaki? Melangkahkan kaki. Itu zinanya kaki. Wal farju yusaddiqu dzalik, dan kemaluannya yang akan membenarkan hal tersebut. Au yukadzibuhu, atau yang akan mendustakannya. Maka dia mengatakan, na'am ya, aku pun telah mendengarnya.
Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa seyogyanya kita, yakni ketika di majelis dua ahli ilmu, hendaklah saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Qala, dia katakan amyah. Qala wa ana sami'tu, dan aku pun mendengarnya. Qala, lalu dia berkata lagi, hal samita Abdullah yaqul, apakah engkau juga mendengar Abdullah berkata, ma fil Qur'an ajma'u, ma fil Qur'an ayatun ajma'u li halal wa haram wa amrin wa nahyin min hadhil ayat. Apakah engkau juga pernah mendengar bahwa tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang lebih menyeluruh dan memuat tentang halal dan haram, memuat tentang perintah dan larangan daripada ayat berikut ini. Allah berfirman dalam Quran, yakni dalam surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan supaya berbuat adil. Lawannya adil, dolim. Berarti kalau Allah memerintahkan berbuat adil, melarang kedoliman. A'dalul adli, keadilan yang paling adil. Tauhidulillah, mentauhidkan Allah. Adlamu zulmi, kedoliman yang paling dolim adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Itu adalah kedoliman yang paling dolim. Allah memerintahkan berbuat adil, maka lawannya Allah melarang berbuat dolim. Wal ihsan, dan Allah memerintahkan berbuat baik, maka lawannya al-isa'ah, berbuat buruk. Wa ita'idil qurba, dan Allah memerintahkan supaya, yakni memberikan, ya, memberikan kepada orang, memberi kerabat, maka berarti Allah melarang, menahan, memberi kepada kerabat. Maka di sini ketika diterangkan seperti ini, maka qala, beliau menjawab, na'am ya. Sami'tu wa ana qad sami'tu. Aku pun mendengarnya. Qala, kemudian Masruk berkata lagi, fahal sami'ta Abdullah yaqul, apakah engkau mendengar Abdullah berkata, ma fil Qur'an ayatun asra'u ya farjan min qalihi wa may taqilla yaj'al lahu makhraja. Apakah engkau juga pernah mendengar Abdullah berkata, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang lebih cepat farojan, jalan keluarnya. Ayatun asro'u farojan. Tidak ada satupun ayat Quran yang lebih cepat jalan keluarnya, yang lebih cepat penyelesaiannya daripada firman Allah yang mulia, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan jalan keluar. Saat ini kita banyak yang mengalami problematika hidup. Bahkan setelah musim pandemi ini, banyak orang yang merintih-rintih, banyak orang yang meratap-ratap, bahkan banyak orang yang mengeluh tentang betapa sulitnya kehidupan kita pada hari ini. Namun percayalah, firman Allah yang mulia ini sangat jelas. Wa may yattaqi, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah pasti berikan jalan keluar. Demikian dalam surah At-Tolak ayat yang kedua. Tidakkah kita mendengar firman Allah yang mulia? Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Walau anna ahlal qura, seandainya saja penduduk suatu negeri aman wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'. Pasti kami akan bukakan keberkahan-keberkahan, ya, lafatahna alim barakati minas sama'i wal ardh, dari langit. Apa keberkahan dari langit? Turunnya air hujan. Bumi ini akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan turunnya air hujan. Minas sama'i wal ardh, dan keberkahan dari bumi. Apa itu? Bumi yang semula gersang akan menjadi subur dan dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini pasti. Dan kita tahu di dalam kehidupan ini, yakni di antara sektor-sektor yang paling penting ada, yaitu sektor pangan, sektor sandang, sektor peternakan,
dan sektor perdagangan. Lihat oleh kita bahwa kalau di bumi ini tanaman-tanaman yang bisa dimakan masih banyak, umat manusia tidak akan pernah kelaparan. Kalau di bumi ini, yakni perkebunan, yakni peternakan masih ada, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Karena dengan pertanian, dengan perkebunan, dengan tanaman, dan dengan peternakan, maka air pun bisa kita tampung dan kita bisa mendapatkannya. Barakallahu fikum. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Yang insya Allah ta'ala pembahasan hadis ke-489 yang kita bahas. Atau kita lanjutkan lagi di pertemuan yang datang insya Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.